Pilgub Nusa Tenggara Barat. Tidak didukung Partai Golkar, M. Suhaimi FT bisa dipecat nantinya. Ini sebabnya. Jauh sebelum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya memberikan surat rekomendasi kepada pasangan Lalu Muhammad Iqbal dan Indah Damayanti Putri, channel ini telah memprediksi bahwa pada akhirnya rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya telah mengalami perubahan orientasi dukungan dari kualifikasi bakal calon wakil gubernur ke kualifikasi bakal calon gubernur. Meskipun dalam hal ini, tidak serta-merta hanya terpulang kepada faktor kualifikasi bakal calon gubernur semata. Karena kalau dari sisi kualifikasi bakal calon gubernur semata, hasil survei yang dilaksanakan sendiri oleh Partai Golongan Karya, kualifikasi dalam hal ini elektabilitas, baik secara perorangan, sebagai bakal calon gubernur, Zulkifli Mansyah paling unggul. Begitu pula perpaduan keduanya antara bakal calon gubernur dan wakil gubernur, yaitu pasangan Zulkifli Mansyah dan M. Suhaili FT, juga paling unggul. Sebelumnya pernah diangkat di channel ini bahwa posisi M. Suhaili FT sebagai bakal calon wakil gubernur sangat kuat. Pertama, survei elektabilitas personal, ia menempati posisi tertinggi di internal Partai Golkar. Kedua, pasangannya, yaitu bersama Zulkifli Mansyah, dalam survei, elektabilitasnya menempati posisi tertinggi dari seluruh pasangan bakal calon. Dan ketiga, M. Suhaili FT merupakan kader dan tokoh senior di Partai Golkar Nusa Tenggara Barat. Ia pun pernah menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perubahan orientasi dukungan tampaknya tidak berkutat kepada kualifikasi bakal calon gubernur, tetapi kepada asal-muasal dari bakal calon gubernur yang menjadi pasangannya. Dengan kata lain, berkaitan dengan asal partai politik bakal calon gubernur maupun pengusungnya. Disinilah akhirnya faktor determinan dukungan Partai Golkar berasal, yaitu dari kerja-kerja politik yang didasari oleh semangat Koalisi Indonesia Maju. Maka sejak pertemuan pasangan Lalu Muhammad Iqbal dan Indah Damayanti Putri dengan Ketua Umum Partai Golongan Karya Airlangga Hartarto, Selasa 30 Juli 2024, arah dukungan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya sudah terbaca sangat jelas, sebagaimana diulas pada channel ini sebelumnya. Saat ini, sudah jelas bahwa Partai Golkar tidak memberikan rekomendasi atau dukungan kepada pasangan Zulkifli Mansyah dan M. Suhaili FT, tetapi kepada pasangan Lalu Muhammad Iqbal dan Indah Damayanti Putri. Sebagaimana telah diumumkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia di Jakarta, Kamis 8 Agustus 2024. Bahwa pasangan yang akan diusung oleh Partai Golkar sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat pada Pilkada 2024 ini adalah Lalu Muhammad Iqbal dan Indah Damayanti Putri. Kemudian di Nusa Tenggara Barat, kita mencalonkan sebagai calon gubernur adalah Saudara Lalu Muhammad Iqbal, calon wakil gubernurnya adalah Saudara Indah Damayanti Putri. Selanjutnya, apa yang terjadi berikutnya pasca pemberian rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya tidak kepada pasangan Zulkifli Mansyah dan M. Suhaili FT. Channel ini sebelumnya memprediksikan bahwa M. Suhaili FT tetap maju sebagai bakal calon wakil gubernur Nusa Tenggara Barat pada Pilkada 2024 ini. Kalau begitu, sebagai kader, berarti tidak tegak lurus dengan keputusan partai politik. Sebagai kader, tidak mendukung keputusan partai politiknya. Kalau yang bersangkutan tetap maju, pastilah akan mendukung diri sendiri atau pasangannya, bukan mendukung pasangan orang lain, meskipun itu diusung oleh partainya sendiri. Lalu apa yang terjadi bila M. Suhaili FT tetap maju pada Pilgub sekarang ini?
Di channel ini, sebelumnya memperkirakan dalam kasus serupa, M. Suhaili FT bisa dipecat. Coba kita lihat, Mawardi Yahya adalah kader Golkar, berpasangan dengan Herman Deru, maju sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan dalam Pilkada 2018, dipecat. Mawardi sendiri merupakan mantan Bupati Ogan Ilir selama 10 tahun. Ia sebelumnya Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Prabu Mulih. Partai Golkar sendiri saat itu mengusung pasangan Dodi Reza Alex dan MM Giri Ramanda Nazaputra. Berikutnya, contoh sejenis meskipun tidak serupa. Muzakir Sai Sohar dipecat sebagai Ketua Partai Golkar Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Masalahnya, dia diketahui mendukung istrinya Shinta Paramitasari sebagai calon bupati. Shinta Paramitasari berpasangan dengan Suryadi sebagai calon bupati dan wakil bupati melalui jalur perseorangan atau independen. Sementara, Partai Golkar sendiri mencalonkan pasangan Syamsul Bahri dan Hanan Zulkarnain. Berikut ini kasus terbaru di Pilkada 2024, seorang pengurus sekaligus kader DPD Partai Golkar dipecat melalui WhatsApp karena mengikuti deklarasi dukungan terhadap Iyo Somantri menjadi bakal calon bupati pada Sabtu 19 Mei 2024 lalu di Hotel Augusta, Jalan Raya Cikukulu, Kecamatan Cicantaya, Kabupaten Sukabumi. Sedangkan Partai Golkar sendiri mendukung Asep Japar sebagai bakal calon Bupati Sukabumi pada Pilkada 2024 ini. Meskipun surat rekomendasi dari DPP Partai Golkar saat itu belum diterbitkan, DPP Golkar baru menyerahkan secara resmi surat rekomendasi kepada Asep Japar sebagai calon Bupati Kabupaten Sukabumi pada Kamis 1 Agustus 2024. Bagi seorang politisi, apalagi yang sudah kawakan, tentu saja sudah menyadari bahwa setiap langkah politik yang ditempuh akan memiliki konsekuensi, termasuk adanya resiko politik yang akan ditanggungnya. Pemecatan adalah sebuah resiko yang terkadang tidak dapat dihindari. Meskipun terjadinya pemecatan semacam ini dalam peristiwa politik tidaklah mutlak sebagai kemalangan politik. Bisa jadi akan berujung manis pada waktunya. Bisa juga. Demikianlah ulasan dinamika Pilgub Nusa Tenggara Barat Pilkada 2024 kali ini. Mohon maaf bila terdapat ketidaksesuaian data dan pengucapan. Bila berkenan, mohon masukannya dapat dituliskan di kolom komentar. Terima kasih atas atensinya terhadap tayangan ini, semoga bermanfaat. Demikian, sampai jumpa.